Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ketiga dari ayat 1 hingga ke-8 dengan tajuk ini. Bagaimana kita tahu kelahiran baru telah terjadi, yaitu terjadi dengan kita. Mari kita lihat dari ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran kerana aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Yohanes menceritakan pertemuan antara Yesus dan Nikodemus. Cerita ini hanya unik dalam Injil Yohanes, yaitu hanya ada di dalam Injil Yohanes. Dan ia juga menjelaskan maksud sebenar pembaptisan roh yang telah diberitahu sebelum ini dalam bab yang pertama. Jadi soalan edisi ini, soalan yang pertama, siapakah Nikodemus dan latar belakangnya? Nah, ini yang sangat penting. Yang soalan kedua, apakah pengajaran terpenting yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus dalam ayat 3 dan 7? Nah, apa reaksi Nikodemus? Nyatakan bagaimana Yesus menjelaskan maksudnya dan kenapakah ia sangat penting. Dan soalan ketiga, dalam ayat 8, apakah persamaan angin dengan roh dan kenapakah perbandingan itu dibuat? Nah, kita kembali kepada soalan yang pertama, siapakah Nikodemus dan latar belakangnya? Nikodemus adalah seorang Farisi, ya, pemimpin dan guru agama. Nah, ini bermaksud ia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat orang-orang Yahudi. Sebagai seorang Farisi dan guru, sudah pastinya ia adalah seorang yang kuat beragama dan kuat berpegang kepada hukum Taurat. Nah, mungkin cerita Nikodemus dicatat di sini untuk menunjukkan bahwa seseorang yang alim dan beragama seperti Nikodemus juga harus mengalami perubahan iman yang dari dalaman. Dari dalaman untuk diselamatkan dan bukan sekadar hidup melakukan hukum Taurat.
Jadi sampai kepada soalan yang kedua, apakah pengajaran terpenting yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus dalam ayat 3 dan 7? Dan apa reaksi Nikodemus? Dan yang sangat menariknya, bagaimana Yesus menjelaskan maksudnya dan kenapakah ia sangat penting. Ya saudara, Yesus memberitahu Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali dalam ayat 3 ini ya. Dilahir kembali. Nah, Nikodemus reaksinya memikirkan bahwa ia harus masuk kembali ke rahim ibunya untuk dilahir semula. Yaitu Nikodemus pikir ianya harus melalui kelahiran secara jasmaniah semula. Nah, hal ini memang adalah mustahil karena Nikodemus sudah tua. Sudah besar, sudah badannya besar dan tak mungkin untuk Nikodemus masuk kembali ke rahim ibunya. Nah, apa yang dimaksudkan Yesus bukanlah secara jasmania, tetapi yang rohania. Yesus telah memberitahu sebelum ini bahwa seseorang itu dapat menjadi anak-anak Allah dengan percaya dalam namanya, yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Kelahiran baru yang dari roh, yang rohani, dan bukan dari daging. Menurut ayat 6 ini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara, kenapakah kelahiran baru ini penting? Nah, Yesus menjelaskannya dalam ayat yang kelima ini. Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, perjanjian lama telah menubuatkan tentang pemberian roh Allah yang akan memberi perubahan dalaman ya kepada seorang percaya. Perubahan dari dalaman. Ya, contohnya petikan dalam Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat 25 hingga ke 27 yang memberitahu tentang perjanjian baru, the new covenant. Dalam perjanjian baru ini ataupun the new covenant ini dalam yang ditulis dalam Yehezkiel ada menyatakan tentang air yang dapat mentahirkan seseorang dari segala kenajisan, ya, ayat 25 ini. Dan lepas itu ayat 26 dan ayat 27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow, sungguh luar biasa. Ya, janji dalam perjanjian baru atau New Covenant ini. Maka sangat jelas apa yang dimaksudkan Yesus dengan dilahirkan dari air dan roh adalah perubahan dan pembaharuan batinnya yang hanya dapat dibawa oleh roh Allah yang diam di dalam seseorang yang sudah percaya itu. Nah, ia menunjukkan pekerjaan roh Allah dalam keselamatan seseorang yang telah percaya. Dan lantas menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Amin. Nah, saudara, pelajaran ini sangat penting bagi Nikodemus yang
merupakan seorang guru agama yang sangat berpegang kuat kepada hukum Taurat. Tetapi Yesus telah datang untuk menebus dia, supaya dia tidak perlu takluk lagi kepada hukum Taurat. Amin. Melainkan diterima menjadi anak Allah. Nah, seperti yang dituliskan dalam Galatia 4:5, ayat yang sangat luar biasa ini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Haleluya. Tak perlu lagi takluk kepada hukum Taurat, melainkan diterima menjadi anak Allah. Jadi soalan yang ketiga sekarang, dalam ayat 8 ini, apakah persamaan angin dengan roh? Dan kenapakah perbandingan itu dibuat? Saudara, perbandingan antara angin dan dengan roh ada kaitan dengan kelahiran baru dari roh yang telah disebut sebelum ini. Ya, ayat 8 ini mengatakan, saya baca lagi, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ya, angin memiliki sifat yang berkuasa. Sebab ayat yang bertulis, bertiup kemana ia mau. Angin ini tak boleh dikawal. Dan sifat yang kedua angin ini, angin itu bebas bertiup kemana-mana. Dalam ayat itu berkata, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Engkau tidak tahu, kan? Ya, kita tidak dapat lihat angin. Tapi kita tahu angin itu wujud. Kita dapat lihat kesannya dan boleh rasa, ya, tiupannya, boleh rasa. Nah, sifat-sifat angin ini telah disamakan dengan pekerjaan roh dalam kelahiran baru. Kita tidak tahu bagaimana kelahiran baru itu boleh terjadi. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu caranya. Nikodemus sendiri pun tidak dapat membayangkan itu. Dan dia menyangka ianya kelahiran jasmania. Tapi Roh Kudus dapat mengerjakan kelahiran baru melalui pembaharuan dan perubahan yang ia lakukan dalam hidup kita. Ya, seperti angin, kita tidak dapat lihat pekerjaannya. Tapi kita tahu apabila Roh Kudus bekerja, kita tahu ada kesannya. Ya. Jadi saudara, kelahiran baru adalah anugerah dari Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Itu bagian Roh Kudus yang bekerja memperbaharui hidup kita. Itu bagian Roh Kudus. Nah, bagian kita pula, apabila kita terus hidup beriman dalam ketaatan kepada bimbingan dan pekerjaan Roh Kudus, kehidupan kita akan diperbaharui dan berubah semakin menjadi sama seperti Kristus dalam kemuliaannya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan puji dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengajaran dari firman-Mu. Sekali lagi firman-Mu menunjukkan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang menyelamatkan kami. Kami manusia yang berdosa tak mungkin dapat diselamatkan melalui keagamaan atau dengan berbuat baik, menjadi orang baik. Tuhan, Engkau Allah yang menyelidiki hati, menguji batin setiap orang. Engkau tahu semua yang ada di dalam manusia. Manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah.
Tuhan, hanya Engkau saja Allah Bapa yang dapat selamatkan kami dan mengubah dan menyucikan kami dari dalaman hati melalui Roh Kudus. Kami tidak tahu bagaimana Roh-Mu bekerja, tetapi seperti angin yang tak dapat dilihat kuasanya, tapi dapat rasakan kesannya. Kami percaya pada saat Roh Kudus bekerja, perubahan akan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Ya Bapak, tolong kami supaya kami mentaati pekerjaan Roh Kudus. Itu bahagian kami. Tolong kami untuk mentaati suara Roh Kudus. Lebih peka kepada bimbingan Roh Kudus. Kami mau diperbaharui supaya semakin menjadi serupa Tuhan Yesus dan bukannya menjadi seperti duniawi. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.